Oke, jadi di sini kita kembali ya ke tampilannya. Jadi ada dua, lihat di paling bawah ini ada data view. Kemudian ini variable view. Nah, apa sih bedanya data view dengan variable view? Nah, kalau variable view itu kita untuk memasukkan variabel-variabel apa saja yang ingin kita kelola dalam penelitian kita. Sedangkan data view-nya itu bentuk datanya. Nah, misalnya apa? Misalnya variabel kita adalah gender kelas kelamin, jenis kelamin. Jadi kalau variabelnya jenis kelamin, datanya itu apa? Datanya itu bisa laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin ada jenis kelamin yang lain. Jadi datanya itu tergantung dari variabel apa yang mau kita gunakan. Ada bisa juga kayak seperti variabel umur, bisa rentang umur berapa dan sekian, atau bisa variabel nilai hasil belajar siswa. Oke, sampai sini ada mau tanya nggak terlebih dahulu? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita ke variable view, di sini ada tampilannya. Nah, tampilan untuk variable view itu yang pertama nama. Di sini ada nama, name. Jadi nama variabel kita itu apa? Bisa kita ketikkan. Nah, untuk pertemuan ini kita mau bahas normalitas. Jadi abang mau langsung praktikkan saja. Di nama ini kita buat misalnya nilai. Nah, kalau kita ketik nilai lalu kita enter, jadi dia untuk tipenya otomatis dan lainnya sebagaimana yang kalian lihat ini dia otomatis. Nah, jadi kalau nilai kita tipenya ada berapa banyak di sini pilihan. Jadi bebas kita mau pakai apa aja. Ada numeric, koma, dot, scientific notation, date, dollar dan lain sebagainya. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah numeric sama string yang di sini. Nah, apa sih bedanya numerik dengan string? Kalau numerik dia itu biasanya yang berbentuk angka, sedangkan string dia ada hurufnya. Jadi dia spesies ini juga tidak boleh mencampur adukan huruf dengan angka, nanti akan kebingungan mesinnya. Lebih alangkah baiknya kalau dia nomor, kalau huruf gitu. Nah, untuk kali ini karena kita pakai variable view, variabel nilai, maka kita pakai yang numerik saja. Di sini numerik. Lalu kita klik OK nanti. Nah, di sini ada width. Width itu berapa banyak hurufnya nanti atau angkanya. Di sini kita buat 8 aja karena kan nilai nggak mungkin sampai 8 banyak kali. Kemudian ada desimal. Ini desimal menandakan berapa balik koma, berapa dibalik angka 0 komanya. Nah, di sini untuk kita kali ini kita buat 0 aja biar nanti nggak ada pakai koma. Untuk label ini penamaan. Jadi kalau misalnya kalian mau buat di sini contohnya variabel X, nah kita kasih label X itu apa? X itu misal variabel nilai. Nah gitu, boleh pakai label, boleh tidak, itu tergantung kemauan kita, bagaimana enaknya saja. Oke, kalau value di sini untuk memasukkan misalnya cara cepat kita untuk membuat nilainya. Abang contohkan aja langsung. Kalau kami biasanya di pendidikan ya, di pendidikan biasanya melakukan penelitian nilai untuk uji normalitas. Ada nilai dan ada nilai sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, jadi untuk kali ini abang buat dia di sini untuk variabelnya ada yang nilai, ada di sini hasil belajar. Atau bisa juga kita buat data. Nah, apa bedanya gini? Kalau di penamaan, ini kan abang ketik data. Nah, abang kasih spasi di sini. Abang kasih spasi misalnya data siswa. Nah, kalau abang enter, nah dia di sini tidak valid karena ilegal. Jadi di SPSS itu tidak ada yang namanya spasi. Spasi itu ilegal di SPSS ini. Jadi kalau misalnya kita buat data di sini, kita kasih underscore di sini. Nah, underscore siswa gitu, atau data belajar. Nih, data belajar. Nah, baru dia bisa. Nah, pokoknya dia harus pakai underscore. Jadi di SPSS itu tidak ada yang namanya spasi atau jarang ditemukan.
Oke, kita lanjut ke value tadi untuk nilainya. Jadi kan kita mau melihat ini melihat data pretest dan posttest sesudah dan sebelumnya. Jadi kita masukkan di data belajarnya itu datanya itu misalnya kita buat value angkanya 1 dengan label apa penamaannya pretest kita buat pretest, lalu kita add, lalu value-nya kita ketik 2 dengan labelnya posttest, lalu kita add, nanti kita klik OK. Nah, ini berguna nanti untuk mempercepat kita dalam pengetikan data. Nanti akan kita praktekkan di data view-nya. Lalu missing kalau ada data yang hilang, boleh kita isi. Lalu kolomnya berapa banyak kolom yang mau kita gunakan pada variabel itu. Kemudian ada ratanya, line-nya itu bebas mau kemana. Tapi kali ini abang buat center aja biar enak dilihat. Jadi rata tengah. Measure-nya, measure ini ada beberapa kategori ya. Ada yang berbentuk skala, ada yang peringkat, ada yang nominal. Jadi tergantung data kita yang mau pakai yang mana. Apakah data kita yang berbentuk skala, atau data kita yang berbentuk peringkat, atau yang bentuk angka-angka. Itu bebas. Tapi nggak bisa kita katakan bebas juga, tergantung dari penelitian kita. Sampai sini ada mau tanyain? Masih pas, Bang. Oke, masih pas. Di sini biasanya kalau untuk measure ini biasanya langsung otomatis terdeteksi tergantung apa yang mau kita minta. Biasanya langsung tergantung ya. Kita coba dulu untuk bentuk skala itu nilainya. Nah, measure di sini tadi kan aturannya apa tadi ya? Cuman karena nggak ada, jadi kita pakai ordinal aja. Ordinal karena pakai value 1 2. Lanjut kita ke data view. Kalau variabel kita sudah masukkan, nanti variabel kita itu muncul di sini paling atas ini. Ini variabel delay tadi, ini variabel data tadi, data pretest atau posttestnya. Nah, di sini kalau kita kan mengetik ada banyak banget di sini. Tadi kan karena kita datanya posttest pretest. Jadi kalau datanya misalnya ada 20 orang di sini, maka datanya juga kita ketik 20. Jadi bagaimana cara cepatnya? Itulah tadi kita menggunakan yang namanya ini value di sini. Value yang di sini. Nah, kita contohkan. Kalau kita ketiknya pretest, ini kan lama kita ketik satu-satu ya. Pretest. Dan terkadang juga ada kesalahan input ya kan. Nah, jadi apa cara cepatnya? Karena tadi kita sudah masukkan value nomor 1 itu pretest, nomor 2 itu posttest. Jadi kita tinggal ketik aja angka 1 di sini. Lalu kita enter. Nanti dia langsung otomatis jadi pretest. Nomor 1 ke nomor 2 posttest. Nih. Jadi dia tidak ada kekeliruan juga dalam pengetikan kita, nggak ada yang hilang dari huruf atau datanya. Jadi kita tinggal enak aja, tinggal cepat. Jadi sebenarnya SPSS ini seperti kalkulator, tapi dalam pengolahan data. Kalau di statistikanya. Sampai sini ada mau bertanya? Ada? Nggak ada? Lanjut, Bang. Oke, kita lanjut. Jadi di sini abang sudah punya data ya. Abang pindahkan dulu. Di sini abang pindahkan dulu. Oke. Nah, di sini ada kita mau menguji apakah ini normal datanya atau tidak dari 60 siswa. Jadi 60 siswa ada data 1 sampai 30 itu ada data sebelum belajar atau sebelum posttest namanya pretest. Kemudian 31 sampai 60 ini data posttest. Data hasil belajarnya setelah belajar. Kita lanjutkan. Di sini ada menu-menu ya. Kalau bisa dilihat di sini. Ini ada menu file. Jadi menu file ini ya seperti biasa gimana program komputer lah. Ada new, ada open dan lain sebagainya, nanti bisa dilihat. Kemudian ada data edit, masih sama saja, masih untuk mengedit editor kita gimana. View untuk melihat
toolbar atau menu editor kita. Nah, biasanya kita cuma pakai ketiga ini, data, transform, dan analyze. Bisa juga ke grafik sini kalau kita mau buat grafiknya. Nah, tapi paling sering memang ketiga ini, data, transform, analyze, dan yang paling utama memang di analyze. Analyze ini adalah menu di mana disinilah kalkulator berfungsinya, atau fungsi-fungsinya, function yang ada di statistik, rumus-rumusnya itu ada di analyze ini. Jadi bisa banyak ya, kita mau cari rata-rata, standar deviasi dan sebagainya, itu tinggal gampang aja. Di data sini bisa. Oke, sampai sini ada mau bertanya? Tidak Oke ada. bang, lanjut bang. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita lanjut, kita mau ngolah data 60 nih, atau 30 siswa dengan dua data sebelum belajar dan sesudah belajar hasilnya. Kemudian kalau kita mau melakukan uji normalitas, sebentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kalau kita mau melakukan uji normalitas ya, kita cuman pakai menu ini. Jadi pertama kita udah masukkan variabelnya, kemudian kita masukkan datanya seperti tadi, sudah kita atur juga, sudah lengkap semuanya. Lalu kita ke menu analyze sini, lalu pilih yang deskriptif. Ada kan deskriptif di sini, deskriptif statistik. Nah, untuk deskriptif statistik ini pengelolaan statistika secara deskriptif, yang biasanya kalau mau cari mean, median, standar deviasi, dan lain sebagainya. Tapi di sini juga bisa untuk mencari normalitas data. Oke, kita klik deskriptif statistik, lalu kita klik yang explore di sini. Ini explore. Oke, di sini ada kotak dua data kita, nilai dan data belajar tadi. Kemudian di sini ada dependent list. Nah, dependent list itu untuk apa? Ada yang tahu nggak dependent list itu untuk apa? Nggak tahu bang. Apa yang bedakan dependent dengan independent? Ada yang tahu nggak? Itu kan bahasa Inggris ya. Ada yang tahu nggak? Jadi kalau untuk dependent, dia adalah variabel bebasnya. Kalau independen yang terikat. Atau bang salah nih? Ada yang bisa benarkan nggak? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Oke, ingat ya, kembali. Kalau variabel dependent, kalau variabel dependent tadi itu adalah variabel yang terikat. Makanya kita masukkan ke dependent list di sini yang tadi. Mana yang tadi? Di dependent ini itu variabel yang terikat, sedangkan independent itu variabel yang bebasnya. Nah, di sini untuk yang terikatnya kita masukkan nilai. Nah, untuk faktor listnya kita masukkan data belajar di sini, faktor list. Tinggal kita input aja. Sampai sini ada mau tanya? Gak ada? Oke, kita lanjut. Lanjut bang. Oke, kita lanjut. Di sini ada menu statistik ya.
Nah, di statistik ini jangan lupa kita centang deskriptif, terus intervalnya atau nilai alfa. Kalau biasanya kalau dalam dunia pendidikan biasanya pakai alfanya yang 5%. Tapi kenapa kita ketik 95? Ada yang tahu nggak? Nah, kita pakai nilai alfanya kan 5%. Kenapa kita ketik di 95? Karena kurang dari 5% atau nilai alfanya tadi. Jadi kalau kita pakai nilai alfa 5%, maka kita ketik 95. Kalau kita pakai yang alfanya 1%, maka kita pakai yang 99 di sini 99%. Nah, jadi apa yang membedakan nilai alfa dengan yang 5% dengan 1%? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Nggak ada juga yang tahu ya. Oke, ini abang jelasin. Jadi kalau dia datanya biasanya kalau alfa yang 5% itu digunakan untuk menguji manusia biasanya, atau biasanya kalau bahasa sederhana dalam dunia pendidikan yang melihat dari manusianya gimana. Sedangkan kalau 1% itu biasanya dilakukan untuk penelitian murni, penelitian yang seperti di lab kimia gitu, yang konsentrasinya memang dipengaruhi oleh hal-hal lain, faktor-faktor lain gitu. Makanya kalau di dunia kimia itu biasanya pakai yang 1%, tapi kalau dunia pendidikan gitu atau manusia biasanya pakai yang 5%. Itu yang membedakannya. Jadi kita lanjut saja. Nanti kalau sudah kita pastikan dia deskriptifnya tercentang, alfanya sudah kita masukkan, maka kita klik continue di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke menu plots di sini. Nah, menu plots ini yang paling penting. Dimana di sini karena kita mau melihat normalitas, kita ke di sini. Di menu plots ini lah yang paling pentingnya. Yang pertama untuk kotak box plot di sini, kita pakai yang non atau factor levels together boleh juga. Kemudian kita centang normality plots with test di sini karena kita mau lihat normalitas datanya. Yang ini kita centang non di non aja biar enak. Lalu untuk split versus level with living testnya kita klik atau pilih yang power estimation. Oke, kalau sudah lalu kita klik continue. Lalu untuk di option di sini itu kita abaikan saja karena tidak terlalu berpengaruh. Untuk label case di sini juga kita kosongkan saja. Untuk bootstrap juga masih ini tampilannya tapi kita kosongkan aja. Lalu kita klik OK di sini. Nanti muncul outputnya. Untuk tampilan outputnya sendiri itu dia seperti ini, bisa terlihat ya. Nih, tuh tampilan outputnya. Di sini ada data belajar, nilai pretest dan post-test. Nah, kita lihat tadi kan data kita atau jumlah data kita 30. Maka dia langsung masuk di sini yang data validnya berapa. Jadi ada 30 yang masuk. Data yang hilangnya berapa? Nggak ada, karena datanya nggak ada yang error atau salah ya. Kemudian kita lihat di deskriptif di sini. Nah, ini yang tadi untuk melihat nilai rata-rata. Jadi kan kalau misalnya rata-rata kan masih kalau kita pakai kalkulator pakai rumus kan lama. Jadi kalau di SPS ini sangat gampang langsung pengerjaannya. Jadi untuk nilai pretest bisa kita dapat lihat di sini untuk rata-ratanya itu 54,17. Kemudian mediannya juga bisa kita lihat nilainya 50. Standar deviasinya
variansnya ada nilai minimumnya 45, maksimumnya 65 dengan rentangnya itu 20 range-nya. Dan sebagainya itu ada semua yang diperlukan dalam pengujian deskriptif ya. Di sini jika lo mau mencari deskriptif dalam suatu penelitian, di sini bisa terlihat. Lalu di sini ada tes normalitas. Ini karena kita ingin melihat datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Kita lihat di tabel ini. Tabel tes normalitas nih, test of normality. Jadi kita mau lihat dan akan kita bandingkan. Yang pertama bisa kita bandingkan dengan nilai signifikan. Nilai signifikan di sini. Jadi untuk nilai pretest ya, ini abang pindahkan dulu ke Excel biar lebih enak melihatnya. Nih tampilannya sudah muncul kan? Oke, jadi yang tabel normalitasnya abang pindahin di Excel ya, biar lebih enak melihatnya. Nih kita pindahkan ke sini. Ini untuk tes normalitas. Oke, pertama bisa kita lihat dari ini. Untuk nilai pretest yang ini bisa kita lihat dari pengujian Kolmogorov Smirnov-nya atau Shapiro di sini. Ada dua, bebas mau mana yang kita pakai. Pertama kita lihat dari nilai signifikan. Kita pindahin dulu di sini. Nih, untuk pretest dalam pengujian Kolmogorov. Nih, nilai signifikannya berapa? Di sini kita copy juga. Kita pindahin dulu. Nih, nilai untuk signifikannya itu 0,000 atau 0, bisa dikatakan 0, yang akan kita bandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfa kita tadi itu berapa? Alfa 0,05. Nah, inilah yang mau kita bandingkan. Nilai signifikan ini, nilai signifikannya dengan nilai alfa. Nah, kita lihat di kriteria pengujian penarikan kesimpulan penarikan. Nah, jika nilai signifikannya atau P value atau biasanya disebut P value di sini, nilai P itu lebih dari nilai alfa, maka itu berdistribusi normal. Tapi kalau nanti dia kurang dari nilai alfa, datanya itu tidak berdistribusi normal. Kita lihat untuk nilai pretest di sini pakai Kolmogorov Smirnov. Nilai alfanya kurang dari atau lebih dari? Ada yang tahu? Lebih. Berarti nilai signifikannya ini lebih dari nilai alfa ya? Atau kurang? Atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil nih? Nilai signifikan ini lebih besar atau lebih kecil dari nilai alfa yang ini? Lebih? Izin bang, untuk nilai signifikannya tadi yang mana ya bang?
Ini nilai signifikan. Ini abang tanda ya. Ini nilai signifikan. Kita masih pakai yang Shapiro. Kolgomorov, maaf. Nih. Nilai signifikan yang to pretest dia dapatnya 0,0 atau 0. Nilai alfa akan kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05. Nah, didapat nilainya itu lebih besar dari atau kurang dari? Ada yang tahu? Nilainya adalah kurang Lebih dari. kecil, kurang dari bang. Lebih kecil atau kurang dari ya? Sama aja, lebih kecil atau kurang dari itu sama aja. Nah, kalau kurang dari apa kesimpulannya? Di sini kesimpulannya apa? Datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, bagaimana dengan nilai post-test di sini? Nih, nilai post-testnya berapa nilai value-nya atau signifikannya? Ada yang tahu berapa? Untuk Kolgomorov 0, ingat ya, kalau nggak ada angka di sini dimulai dari koma berarti itu 0. 06. 0,067. 7. Oke, kita bandingkan dengan nilai alfa kembali. Dia berarti menjadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar bang. Lebih besar. Oke, lebih besar. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan adalah datanya Distribusi normal. normal. Oke. Sampai sini ada mau bertanya? Lanjut bang. Oke, kita lanjut. Lihat, biasanya untuk pengujian normalitas dia itu sepaket. Misalnya kita mau melakukan uji T 2 sampel, 1 sampel. Hal yang pertama kali kita lakukan pasti melihat uji normalitas dulu. Kalau datanya sudah berdistribusi normal, maka bisa kita lanjutkan ke uji homogenitas atau melihat variabel itu berasal dari varians yang sama atau tidak, homogen atau tidak dia. Nah, kebetulan karena data kita di sini tidak berdistribusi normal salah satu, maka biasa dalam penelitian itu harus dilakukan peninjauan ulang atau transformasi. Namun kalau bisa diusahakan kalau misalnya ditransformasi sudah dilakukan terus tapi data tetap tidak berdistribusi normal, maka data penelitian kita itu tidak layak digunakan. Jadi harus cari data yang lain. Nah, pada kesempatan ini kalau bisa nanti pastikan benar-benar memang penelitian kita itu yang benarnya, sehingga nanti data kita itu berdistribusi normal keduanya atau salah satunya gitu. Nah, kalau ini maka kesimpulan yang kita ambil itu dia nggak bisa kita lanjutkan ke homogen. Kalau kita lanjutkan ke homogen, kita lihat. Nah, ini berlaku juga untuk Shapiro ya. Kolgomorov dan Shapiro. Shapiro kita lihat lagi di sini. Oke, bisa kita pindahin. Ini untuk yang Kolgomorov. Oke, kalau Shapiro gimana? Nilai pretest post testnya Oke, ada yang tahu untuk nilai pretest dari Shapiro berapa nilai signifikannya atau p-value-nya? Iya, Bang tandai. Nilai signifikannya adalah 0,0806. 0,00 Ya. atau dia 0 ya. Gak ada ini kan? 0,000. Dia lebih dari atau kurang dari alfa? Ya, alfanya Kurang dari alfa. Maka kesimpulannya apa? Datanya tidak Berdistribusi normal. Oke, kita lanjut. Kalau nilai post testnya pada Shapiro bernilai 0,237 bang. Oke, lebih dari atau kurang dari nilai alfa? Lebih dari Lebih alfa. dari. Maka kesimpulannya sama saja, datanya distribusi normal.
normal. Oke, kita lihat ya. Apakah salah satu kalau dia salah satu tidak homogen tidak berdistribusi normal dia homogen? Coba kita lihat. Apakah memang abang keliru atau memang betulan tidak bisa? Oke, kita lihat. Kita kembali ke outputnya. Tadi kan datanya salah satu tidak berdistribusi normal. Maka karena tadi kita sudah sepaket nih nyarinya uji normalitas dan homogenitas, maka disinilah dia untuk tabel homogenitasnya. Oke, test of homogeneity of variance. Jadi ini abang pindahin, abang letak ke Excel tadi. Oke, abang letak di sini. Oke, untuk nilai homogenitas itu gabungan ya jadinya ya. Pretest dengan post-test di sini. Gabungan dia. Jadi untuk nilai normal homogenitas kita lihat di bagian sini. Based on mean. Di based on mean ya. Bagian apa? Signifikannya lagi. Berapa nilai signifikannya? Akan kita bandingkan dengan nilai alpha yang 0,05 juga. Nih, kita bandingkan dengan nilai alpha 0,05. Atau bisa kita lihat dari sini. Dari dua ini abang buat different color aja. Jadi bisa kita lihat dari Levin statistiknya. Nanti yang dibandingkan dengan pakai tabel dan statistik, kalau tidak salah tabel kalau nggak salah ya, atau kalau nggak salah ingat. Ya hal yang gampangnya memang kembali lagi bisa kita lihat dari signifikan, dan memang ada kebalikan ya dalam kriteria pengambilan kesimpulan. Kebalikan apa? Kalau misalnya kalau dinilai signifikan kita lihat seperti ini aja, tapi beda ya dalam kasusnya. Kita anggaplah ini homogenitas di normalitasin tadi. Nah, kalau kita pakai alpha kan lebih dari itu apa katanya? Berdistribusi normal. Atau misalnya kita bilang ini homogen. Jadi kalau dia lebih dari alfanya itu datanya homogen. Kalau kita lihat dari nilai signifikan, tapi ada memang beberapa kasusnya dalam buku statistik juga ada perbedaan. Kalau kita bandingkan dengan nilai signifikan dengan nilai alfa, itu akan berbeda dengan kita bandingkan dengan nilai Levin statistiknya terhadap nilai T tabelnya tadi. Kalau tidak salah abang ya, nanti boleh dicari lagi ya. Beda. Nanti kalau misalnya lebih dari, kalau nilai signifikan itu di sini lebih dari, ini misalnya datanya homogen. Nah, kalau kurang dari di sini kita bandingkan yang Levin statistik kurang dari nilai T hitungnya, maka dia nanti homogen. Kebalikannya kalau nanti kita bandingkan Levin statistik dengan nilai T hitung dia dapatnya lebih dari, dia tidak homogen. Ada memang beberapa kasus di buku statistik yang membedakan antara kriteria pengambilan kesimpulannya. Jadi nanti jangan heran. Jadi itu mana yang mau kalian pakai? Apakah pakai nilai yang Levin statistiknya atau nilai signifikannya? Itu tinggal kalian mana enaknya aja. Tapi lebih enak memang lihat dari signifikan aja. Nilai P value-nya itu sudah langsung kan tertera di sini. Oke, kita akan bandingkan nilai signifikan di sini. Kita lihat di sini nilai signifikan dengan nilai alfanya. Ya lebih dari atau kurang dari nilai alfa? Ada yang tahu? Lebih dari, Bang. Oke, lebih dari nilai alfa. Maka kesimpulannya apa yang akan kita ambil? Apakah ada yang tahu? Kalau di uji homogenitas, dia homogen atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi kalau di uji homogenitas, kalau nilai signifikan atau P value-nya itu lebih dari nilai alfanya, maka datanya tidak homogen. Data tidak homogen atau tidak
berasal dari varian yang sama. Ini dia, datanya berarti tidak homogen. Kenapa datanya tidak homogen atau tidak berasal dari varian yang sama? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Kenapa datanya tidak homogen? Ada yang tahu? Ya, di sini karena kasus kita tadi yang di awal adalah datanya itu di sini. Datanya itu kan tadi salah satu tidak berdistribusi normal. Maka kalau kita lanjutkan ke uji homogenitas, maka datanya tidak akan homogen. Inilah bukti nyatanya. Kita bisa lihat ya. Jadi memang betul-betul kalau data kita sudah berdistribusi normal, maka barulah kita bisa melanjutkan ke uji homogenitas. Yang selanjutnya apa? Kan kita lakukan pengujian di uji T. Uji T satu sampel atau dua sampel. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kemudian kalau kita lihat di bawahnya, itu ada beberapa grafik ya, kurva-kurvanya. Lihat itu kurva garis normal ya. Ini tadi nilai pretest. Pretest kita tadi apa katanya? Tidak berdistribusi normal. Bisa kita lihat langsung dengan jelas. Kita bandingkan dengan nilai yang ini. Lihat, bulatan di sini, ini ada bulatan ya. Ini bulatan itu menandakan banyak data kita. Biasanya semakin tebal bulatannya, data kita menumpuk di situ. Jadi di sini sebenarnya ada 20 data di sini kalau kita hitung dari ketebalannya dan ketipisan datanya. Kalau ini semakin tipis berarti semakin dikit ya. Semakin tebal maka semakin banyak. Kita akan bandingkan nih, langsung tahu nih jawaban apa yang membedakan dari grafik garis normalitasnya ini. Nih, antara pretest dan posttest. Kalau posttest tadi berdistribusi normal, kalau pretest tidak. Ada yang tahu nggak apa yang membedakannya? Ada? Oke, kalau kita lihat aja. Kalau memang nggak ada yang tahu, lihat yang membedakan nilai pretest dengan posttest di sini. Sebenarnya sudah terlihat dengan jelas ya untuk grafik dari gambar normal uji normalitasnya, grafik normalitasnya. Lihat, ini ada garis kurva normal di sini. Ini garis yang miring ini kurva normal. Jadi kalau kita lihat semakin data-data ini mendekati garis, semakin dempet dengan garisnya di sini, makin berimpitan dia, semakin mendekati garis miringnya ini, maka datanya itu berdistribusi normal. Kita bisa lihat di data posttest ini. Nih, lihat datanya itu semakin mendekati 0 di sini, ini 0. Kalau kita tarik di sini, makin mendekati 0 dan semakin rapat dia. Maka betul lah memang datanya ini berdistribusi normal. Bisa kita lihat langsung dari tabelnya ini, dari grafiknya maksudnya. Nih, kita lihat kalau nilai pretest, karena pretest kita jarang-jarang nih dan tidak terlalu mendekati 0 juga, tidak ada kerapatan di garis normal, maka memang
bisa terlihat jelas. Langsung aja kita lihat grafik. Oh, datanya ini tidak berdistribusi normal. Kalau dari sini, oh datanya ini sudah berhimpitan dengan garis kurva normal ya. Maka data kita itu berdistribusi normal di sini. Itulah yang membedakan untuk pembacaan dari grafik normal ya. Baiklah, sampai sini ada mau tanyakan? Oke, selanjutnya kalau tidak ada kita lanjutkan. Di sini kan sudah muncul output di spesiesnya. Kemudian kita mau mengekspornya nih ke Word gitu. Tadi kan kalau copy aja bisa. Cuman kalau kita mau mengekspornya langsung utuh semuanya ke dalam Word, tinggal kita klik menu file di sini. Lalu kita tinggal ekspor di sini. Nih, kita tinggal ekspor, pilih ekspor. Nah, file namanya kita buat namanya bebas nama kita, terus kita pilih folder kita yang di mana. Bebas ya, mau kita pakai di mana. Misalnya namanya normalita. Nah, kita tinggal save aja, lalu kita klik OK di sini. Nanti dia otomatis berpindah memang ke Word, dia otomatis. Ini dia tadi file kita. Lalu kalau kita memang kita lihat langsung dari Word, dia langsung terekspor semuanya ya dari hasil output yang tadi. Nih, dia langsung terekspor di sini. Semua data kita itu langsung masuk ke dalam Word. Tinggal kita penggunaannya aja. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi ya. Kita lanjutkan ke UGT 2 sampel. Jadi kita masih pakai data yang sama di sini. Ini data yang sama yang tadi. Nah, kalau untuk UGT kita langsung aja data kita ulang ya. Variable view kita masukkan data variabel kita apa aja. Kemudian data view-nya apa aja. Kita langsung masukkan, kita input. Kalau sudah, kita klik analyze di sini. Bisa kita pilih ke compare means. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada, kita langsung ke kalau sudah compare mean, kita pilih yang independent sample t-test. Nah, kita masukkan nih nilai variabel kita, tes variabelnya. Kalau nilai kita masukkan ke variabel, data belajarnya gitu kita masukkan ke grouping variabel. Nah, untuk data groupingnya tadi kan ada 1 dan 2. Jadi untuk define group kita klik angka 1 aja di sini. Yang grup 2 kita buat 2, lalu kita klik continue. Lalu kita klik option, kita pastikan intervalnya sudah 95 ya. Kita klik OK. Udah, kalau sudah yang lainnya bootstrapnya abaikan aja, yang lainnya sudah dimasukkan. Lalu tinggal kita klik OK. Nah, inilah dia hasil output untuk UGT kita. Yang pertama masih ke grup statistiknya, bisa kita lihat nilai rata-ratanya, standar deviasi, standar errornya. Kemudian disinilah kita lihat nilai independent t-testnya. Jadi kita bisa lihat dari nilai F hitung di sini. Ini kita copy lagi ya, Bang, copy lagi ya, Bang, pindahkan ke Excel. Di sini independent. Jadi kalau UGT bisa kita pakai si F hitung di sini ya untuk nilai F hitung. Bisa nilai signifikan kembali, bisa nilai T hitung. Dari mana kita lihatnya bebas, tapi lebih enak memang antara kedua ini aja. Nilai signifikannya dengan nilai T hitungnya yang akan kita bandingkan dengan nilai P value atau kita bandingkan dengan
Tadi maksudnya signifikan yang ini kita bandingkan dengan alpha, atau teh hitung kita bandingkan dengan t-table. Jadi t-table bisa kita lihat langsung. Nih ya, signifikan yang ini kita pakai. Kita uji T. Ini untuk variansnya, F hitungnya, tapi untuk t-testnya pakai yang ini. Nih ya, Bang tandai dulu ke semuanya. Jadi kita pakai yang ini aja. Jadi nilai T yang di sini dan nilai signifikan yang ini, yang total ya, bukan yang ini ya. Oke, kita lihat dari nilai signifikan di sini. Nilai signifikannya, signifikan atau p-value-nya itu berapa? Ada yang tahu? 0, 0 atau 0 ya? Yang kita bandingkan dengan nilai alpha. Alpha tadi kita berapa? Alpha 0,05. 0,5. Oke, kita bandingkan. Lebih dari atau kurang dari dia di sini? Kurang dari, Bang. Oke, kurang dari. Ada yang tahu pengambilan kesimpulannya? Karena dia kurang dari, apa kesimpulannya? Ada yang tahu nggak? Berarti apa yang akan kita ambil kesimpulannya? Nanti bisa dibaca di buku ya, di buku yang SPSS statistiknya. Jadi kesimpulannya memang kalau dia kurang dari nilai alfanya, ada perbedaan memang rata-ratanya. Nanti bisa kalian lihat di buku, kalian baca kembali. Ada perbedaannya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Itu nanti dari hipotesisnya ya, ataukah H0-nya ditolak dan HA-nya diterima, atau H0-nya diterima, HA-nya ditolak. Itu silakan dibaca nanti, dipelajari kembali biar memperdalam lagi ilmu statistikanya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya izin mau nanya, Bang. Boleh, silakan. Saya mau nanya yang tabel yang di atas sih, Bang. Yang di Excel itu. Yang paling atas. Nah, ini dia, Bang. Test of homogeneity of. Tadi kan Abang bilang kan untuk mau menghitungnya itu bisa dari level statistik atau signifikannya. Itu untuk hasilnya nanti apakah pernah ini ya? Itu apa? Ini kan Bang beda nih angka-angkanya. Jadi kalau dihitung dia nanti hasil datanya itu apakah sama Bang atau bisa aja melenceng dari hasil gitu Bang? Hitung manual maksudnya? Iya Bang. Nah nanti kalau misalnya gimana? Kalau kalian kan biasanya cari manual nih. Terus ada yang berkoma-koma sampai koma yang panjang kan. Nah biasanya kan kalian ambil berapa angka di balik koma gitu. Jadi nanti memang ada sedikit kekeliruan kalau kita uji manual. Makanya kalau kita pakai SPSS, kita masukkan, tinggal kita olah, tinggal kita klik-klik, datanya lebih akurat dibandingkan kita cari manual. Ada nanti kalau tergantung gimana kita cari secara manual ya. Ada memang yang dia hasilnya sedikit mendekati, ada yang makin jauh malahan. Memang lebih enaknya pakai SPSS. Jadi memang ada sedikit melencengnya. Karena kan kita pengambilan berapa balik komanya itu. Kalau di SPSS kan enggak, dia berapa koma panjangnya akan terdata juga di situnya. Makanya lebih akurat di SPSS. Ada lagi yang mau tanyain? Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin tanyain? Izin Bang, bertanya Bang. Iya boleh. Jadi Bang, kalau kita Sapiro ini, itu beda dengan Lily Force ya Bang? Lily Force beda lagi. Beda lagi ya Bang? Beda lagi dia nanti. Kalau Gomoro, Sapiro sama Lily Force beda lagi. Nanti ada bedanya. Coba Itu berarti masih masuk ke T-table ya Bang?
Masih. Masih ya. Terima kasih Coba bang. lihat di buku kalian ada nggak yang perbandingan lihat tabelnya? Nah ini ya, abang jelaskan sedikit. Kalau dia kita pakai Kolgomorov, nah itu biasanya yang sampelnya itu lebih dari 100 Kolgomorov. Sedangkan kalau Sapiro dia kurang dari 100 biasanya. Jadi kalau dalam uji normalitas, kalau dia Kolgomorov itu data yang sampelnya itu lebih dari 100 orang. Tapi kalau Sapiro kurang dari 100 orang. Lily Force beda lagi nanti. Nanti untuk mengetahuinya silakan dibaca lagi biar memperdalam lagi. Ada lagi yang ingin tanyain? Ingat ya, kita kalau mau bandingkan kolgom normalitas, kita cukup bandingkan nilai signifikan sama nilai alfanya. Kalau pakai tabel beda lagi tabelnya, bukan kayak tabel ya tadi ya. Kalau tabelnya ada Kolgomorov tabel dia, nanti Sapir Anda yang khususnya dari data. Tapi susah dia nanti melihatnya. Lebih enak memang langsung bandingkan dengan nilai signifikan atau P value dia biasanya. Kalau dalam skripsi, tesis atau jurnal-jurnal dia bentuknya P gitu, P kemudian garis value atau P aja biasa bisa itu nanti sering kalian jumpai, akan kalian jumpai kalau nanti sudah terjun langsung ke dalam penelitian. Oke, sini ada lagi yang tanyakan? Ada lagi? Sudah bang. Oke, baiklah. Kalau memang tidak ada, untuk pengujian berikutnya nanti abang kirim lagi videonya ya. Nanti melalui bapak juga boleh abang kasih videonya, abang teruskan. Nanti diteruskan bapak ke kalian ya untuk mempelajari untuk yang lainnya. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya kembalikan ke bapak. Gimana bapak? Baik, ada lagi yang perlu didiskusikan? Samuel, Kevin, Bintang, pas. Oke, Pak Diki, nggak ada nampaknya. Mungkin sudah bisa kita padakan nih Pak Diki ya. Ya, baik pak. Silakan ditutup aja Pak Dik. Oke, baik. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat ya untuk mengerjakan, semangat untuk mengerjakan penelitiannya nanti ke depannya. Dan jangan lupa untuk mempelajari kembali karena ini memang statistika ini sangat penting, apalagi pengolahan data di SPSS. Baiklah, saya tutup untuk pertemuan kita hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore bang. Makasih banyak bang. Sore bang. Baik, saya akhiri ya.